Lalu apa jawaban Allah kepada orang-orang seperti itu? Ayat yang ke-12. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah. Mungkinkah mereka? Tadi mereka minta apa? Minta keluar dari Allah, kabulkan. Keburukan neraka itu mereka dapatkan. Kenapa mereka dapatkan itu? Bapak Ibu beradik. Karena di sini dikatakan yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah. Diminta menyembah Allah saja tidak mau melawan. Maka apa yang mereka ini? Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena sebuah perbuatan itu akan kita dapatkan buahnya tergantung apa yang kita lakukan. Laha maka sabar wa 'alaiha ma. Allah itu zat yang maha adil. Sebagai zat yang maha adil, Allah akan menetapkan segala sesuatu kepada seorang hamba tergantung apa yang dia perbuat. Ya. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, dia pun berhak mendapatkan keburukan itu. Tidaklah Allah menzalimi seorang hamba yang taat, kecuali diberikan hak masing-masingnya itu sesuai dengan apa yang dia perbuat sepanjang hidup di dunia. Nah, begitu. Jadi kalau betul sudah terbayang oleh kita itu apa yang mengari. Mau seperti apa nasib saya di akhirat? Sudah terbayang tak? Sudah terbayang tak? Kalau kita maunya Ibu Meradir mau seperti apa di akhirat? Hah? Yang baik. Kalau mau yang baik, bayangkan dari sekarang. Bagaimana caranya? Berbuat yang baik. Tapi kalau penuh hidup dengan keburukan, sudah terbayang tempat kita nanti itu. Itu logika kehidupan yang tidak bisa dipungkiri. Dan Allah itu zat adil. Tidak akan Allah zalimi seseorang hamba itu, makhluk itu, kecuali mereka akan menerima sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dalam akidah kan begitu. Ya. Berharap mudah-mudahan nanti mendapatkan kebaikan. Kalau sudah buruk yang ditanam, mungkinkah baik akan dituai? Nah, ibu-ibu kan orang rajin bertanam ini. Ibu-ibu pernah menanam cabai. Cabai ditanam ketika berbuah, apa buahnya? Cabai juga. Terung ditanam, buahnya apa? Terung juga. Kan bisa dari rekayasa. Saat di dunia, ya di akhirat mana ada rekayasa itu. Kita mendapat sesuatu yang pernah kita perbuat. Ya. Maka orang yang menanam angin menuai badai, kan begitu kan? Nah, itu dia. Jadi apa Allah katakan itu terjadi pada diri kalian karena mengingkari apa yang disuruh. Dan jika Allah dipersekutukan, kenapa bisa terjadi yang seperti itu pada diri kita? Karena kita tidak mau beriman kepada Allah dan mempersekutukan Allah itu. Ya. Maka keputusan sekarang ada pada Allah yang maha tinggi bangsa. Maka pada ayat ke-12 coba ibu lihat di ujungnya, ya. Apa kata ayat? Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Maka hukum ketika itu, ya, di akhirat itu, di dunia juga, di akhirat ketika itu hukum tidak ada lagi ikut serta manusia. Kalau dunia ini serta-serta juga manusia. Yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk fakta akan bisa menjadi baik. Masih banyak retorika, masih banyak galirnya kata orang. Tahu ibu galir? Ya, galir tahu bu? Oh, licin. Masih banyak sandiwaranya, masih diberikan kesempatan. Mana diuji oleh Allah, mana antara kalian yang jujur enggak. Tapi ketika itu Allah katakan hukum ketika itu milik Allah lidah. Ketika itu tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa membantu, tidak bisa lagi kepada membela orang lain. Karena ketika itu hukum di tangan Allah. Kalau ketika itu hukum di tangan Allah, maka Allah akan memutuskan secara adil. Maka setiap orang apa? Akan menerima sesuatu sesuai apa yang pernah dia perbuat. Coba lihat ayat 33. Dia yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Dan juga percaya
Kalau hukum itu di tangan Allah, coba lihat di dunia. Kalau bukan Allah menentukan sesuatu, hujan itu siapa menurunkan? Allah. Berarti hukum itu dengan siapa? Karena Allah menentukan. Rezeki itu Allah menentukan kan? Bisa kita menerka rezeki kita maunya seberapa? Tidak. Ibu, coba ibu tetapkan contohnya. Ya, saya Ustaz hidup ini mesti kaya saya segini, ini segini, tidak bisa. Itu gambaran bahasanya hukum itu tidak di tangan kita. Di dunia saja sudah Allah perlihatkan kalau kita ini tidak berdaya, apalagi di akhirat. Tidak percaya ibu, kalau hujan deras itu tolong tahan hujan itu, stop, berhenti, bisa? Bisa tidak? Tidak. Itu tanda hukum tidak di tangan kita. Maka Allah jadikan contoh kepada kita di sini, ya. Kalau di akhirat itu hukum di tangan Allah, maka di dunia ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan itu, tanda-tanda Allah yang berdaya, apa yang menentukan itu. Contoh saja, menurunkan rezeki dari langit untukmu. Apa rezeki dari langit? Contohnya hujan. Ya, ketika Allah berkehendak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah membatalkan bisa pula ada yang memastikan. Tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan itu hujan deras bisa dipawang menjadi menjadi berhenti, dia menjadi panas, tidak akan ada itu. Nah, tapi secara ilmu kan ada Ustaz, namanya ditabur garam, itu kan secara ilmiah, tapi memastikan itu hanya sebuah upaya. Cobalah hujan deras sederas-derasnya, bisa. Itu menandakan yang menentukan, yang berkuasa terhadap sesuatu itu siapa? Allah. Ya kan? Itu contoh dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak yakin juga bahasanya di akhirat itu Allah menentukan? Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanya orang yang kembali kepada Allah. Tapi yang bisa mengerti itu, yang memahami itu hanya orang yakin kembali kepada Allah, ya. Siapa itu? Jadi dikatakan di sini, dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang yang kembali kepada Allah. Kan terjadi di alam ini. Tampak di sini Allah yang Maha Kuasa, yang Maha menentukan. Tapi pengajaran itu hanya akan didapat oleh siapa? Kembali kepada Allah, hatinya kembali kepada orang yang beriman kepada Allah. Itu yang bisa mengambil pengajaran. Tapi kalau hati sudah kufur, sudah tertutup, yang baik itu tidak akan diterima. Pengajaran apapun diberikan kepada mereka, mereka tetap tidak akan percaya. Oleh sebab itu akan menerima hukum Allah itu orang beriman tadi. Ya kan? Kan ada juga orang yang dikasih nasihat, tidak mau kan? Ada. Anu salah kasih nasihat, tidak percaya saya itu katanya. Begitulah orang berada. Orang gila. Apa? Kalau orang gila. Namanya orang gila. Kalau orang gila itu awalnya kan dia baik-baik. Baik, hukum ketika dia sehat itu rufi'al qalam salas. Hukum itu terangkat dari seseorang karena 3 perkara. Salah satunya gila dia sampai dia sehat. Selama gila itu tidak ada hukum baginya. Tapi di antara ketika dia tidak gila itu hukum itu berlaku. Dia sehat, atau mendadaknya gila, datang bulan Ramadan, tak perlu lagi dia berpuasa. Tapi bagaimana Ustaz, bulan puasa banyak yang tidak puasa? Itu bukan gila, itu hatinya yang tertutup. Jangan ibu sampaikan ini bapak ni gila, ibu ni gila. Orang puasa bapak tidak gila dia tu. Hatinya yang sedang tertutup. Jangan bilang gila nanti encong bibir kita ibu. Pindah di sini ke sini karena tangannya nanti kan hatinya tertutup.